warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 10 kelas 1 APGSD jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulan Sapitri dengan NIM 2000183 dan teman saya Farhana dengan NIM 2008070 dan teman saya Vivi Kartika dengan NIM 2003986. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teori belajar Branner. Teori belajar Branner menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Bahwa setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur, secara intelektual kepada setiap anak, dan dalam setiap tingkatan perkembangannya. Menurut Branner, ada 3 tahapan belajar pada anak dalam matematika. Yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Yang kedua ada tahap ikonik, yaitu tahap belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu tahap belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Teori belajar Branner dalam penerapan pembelajarannya melakukan cara sebagai berikut. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang kita ajarkan. Bantu anak belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Berikan satu pertanyaan dan biarkan anak-anak untuk mencari jawabannya sendiri. Selanjutnya, ajak dan beri semangat si belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Dan selanjutnya, jangan komentari dahulu atas jawaban siswa, kemudian gunakan pertanyaan yang dapat memandu si belajar untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Jerome Branner membagi alat instruksinya dalam 4 macam menurut fungsinya. Yang pertama, alat untuk menyampaikan pengalaman atau vicarious. Yang kedua, alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala. Yang ketiga adalah dramatisasi. Yang keempat adalah alat automatisasi atau pelajaran terprogram yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur dan memberikan balikan atau feedback tentang respon si murid. Nah, setelah membahas teori sebelumnya, di sini kita akan membahas teori belajar Dines. Dines memandang matematika sebagai penyelidikan tentang struktur, pengklarifikasian struktur, memilah-milih hubungan dalam struktur, dan membuat kategorisasi hubungan di antara struktur-struktur. Ia yakin bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dipahami dengan tepat hanya jika mula-mula disajikan melalui berbagai representasi konkret atau fisik. Dines menggunakan istilah konsep untuk menunjukkan suatu struktur matematika. Suatu definisi tentang konsep yang jauh lebih luas daripada definisi gauge. Menurut Dines ada 3 jenis konsep matematika, yaitu yang pertama ada konsep matematika murni berhubungan dengan klarifikasi bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan antar bilangan, dan sepenuhnya bebas dari cara bagaimana bilangan-bilangan itu disajikan. Yang kedua ada konsep notasi, yaitu sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara penyajian bilangan. Dan yang ketiga ada konsep terapan, yaitu penerapan dari konsep matematika murni dan notasi untuk pemecahan masalah dalam matematika dan dalam bilangan-bilangan yang berhubungan, panjang, luas, dan volume adalah konsep matematika terapan. Tahap-tahap dalam belajar konsep matematika menurut Dines. Bermain bebas. Tahapan bermain bebas dari belajar konsep terdiri dari kegiatan-kegiatan yang tidak distrukturkan dan tidak diarahkan yang membolehkan para siswa untuk bereksperimen dan memanipulasi representasi fisik dan abstrak beberapa unsur dari konsep yang dipelajari. Yang kedua ada bermain dengan aturan atau games.
Games memungkinkan para siswa bereksperimen dengan berbagai parameter dan variasi dalam suatu konsep untuk memulai menganalisasi struktur matematika suatu konsep. Yang ketiga adalah mencari sifat-sifat yang sama. Dinas menyarankan agar para guru dapat membantu para siswa melihat struktur yang sama dalam contoh-contoh konsep itu dengan menunjukkan kepada mereka bahwa setiap contoh dapat dijelmakan ke dalam setiap contoh lain tanpa mengubah sifat-sifat abstrak yang sama pada semua contoh. Yang keempat adalah representasi. Setelah para siswa mengamati unsur-unsur yang sama dalam setiap contoh konsep, mereka perlu mengembangkan atau menerima dari guru. Representasi tunggal konsep itu meliputi semua unsur yang sama yang ditemukan dalam setiap contoh. Para siswa memerlukan representasi dengan tujuan untuk menunjukkan unsur-unsur yang sama yang terdapat dalam semua contoh konsep. Yang kelima adalah simbolisasi. Pada tahap ini, siswa perlu merumuskan dengan kata-kata yang sesuai dan simbol-simbol matematis mendeskripsikan representasi konsepnya. Baik sekali jika para siswa dapat menciptakan representasi simbolik mereka sendiri untuk setiap konsep. Akan tetapi, untuk tujuan konsistensi dengan buku teks, guru hendaknya campur tangan dalam pemilihan sistem simbol oleh siswa. Dan yang keenam adalah formalisasi. Setelah para siswa mempelajari suatu konsep dan struktur matematis yang berkaitan, mereka harus mengurutkan sifat-sifat konsep itu dan memikirkan akibatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar Gegne. Teori belajar Gegne adalah objek tak langsung, yaitu transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan pada objek langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Yang pertama adalah fakta. Fakta yaitu perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol matematika. Kaitan simbol angka 3 dengan kata 3 merupakan contoh dari fakta. Contoh lainnya fakta yaitu plus. Adalah simbol dari operasi penjumlahan dan sinus adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri. Yang kedua adalah keterampilan atau skills, yaitu kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat. Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan, pecahan, dan perkalian pecahan. Yang ketiga ada konsep atau konsep. Adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengkelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep dalam matematika. Dan yang keempat adalah prinsip. Merupakan objek yang paling kompleks, yaitu prinsip adalah sederetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Nah, bagaimana sih cara belajar menurut Robert M. Gegne? Nah, di sini ada 8 tipe belajar, yaitu yang pertama adalah belajar isyarat atau signal learning. Signal learning dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Kondisi yang diperlukan buat berlangsungnya tipe belajar ini adalah diberikannya stimulus atau sinyal secara serempak. Stimulus-stimulus tertentu secara berulang kali, respon yang tumbuh bersifat umum dan emosional. Selainnya, timbul dengan tak sengaja dan tidak dapat dikuasai. Yang kedua adalah belajar stimulus-response atau stimulus-response learning. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah fakta penguatan reinforcement, yaitu waktu antara stimulus pertama dan berikutnya. Nah, di sini sangat penting, makin singkat jarak S sampai R dengan S sampai R berikutnya, semakin kuat penguatannya. Kemampuan tidak dapat diperoleh dengan tiba-tiba. Akan tetapi, melalui latihan-latihan, respon dapat diatur dan dapat dikuasai. Respon bersifat spesifik, tidak umum dan tidak kabur. Respon diperkuat dengan adanya imbalan atau reward, sehingga gerakan motoris merupakan komponen penting dalam respon itu. Yang ketiga ada rantai atau rangkaian hal, atau chaining. Dalam belajar ini masih mengandung asosiasi yang kebanyakan berkaitan dengan keterampilan motorik. Kebanyakan aktivitas dalam matematika memerlukan manipulasi dari
Peralatan fisik seperti mistar, jangka, dan model geometri membutuhkan shading. Belajar membuat garis bagi suatu sudut dengan menggunakan jangka membutuhkan penerapan keterampilan tipe stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya. Di antaranya, kemampuan menggunakan jangka untuk menarik busur dan membuat garis lurus antara dart dan titik. Yang keempat ada asosiasi verbal atau verbal association. Asosiasi verbal melibatkan proses mental yang sangat kompleks. Asosiasi verbal yang memerlukan penggunaan rangkaian mental, interpreting yang berupa kode dalam bentuk verbal, auditori, atau gambar visual. Contohnya, seseorang mungkin menggunakan kode mental verbal Y, ditentukan oleh X sebagai penunjuk kata fungsi. Orang lain mungkin memberikan kode fungsi dengan menggunakan simbol Y sama dengan F, buka kurung X dan tutup kurung. Dan orang yang lain lagi mungkin menggunakan visualisasi diagram panah dari dua himpunan. Nah, yang kelima adalah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Discrimination learning atau belajar membedakan sejumlah rangkaian, mengenal objek secara konseptual dan secara fisik. Contohnya, mengenalkan angka 2 pada anak dengan memperlihatkan 50 angka 2 pada kertas dan menggambarkan angka 2. Melalui stimulus respons sederhana, anak belajar mengenal nama 2 untuk konsep 2, sedangkan untuk diskriminasi ganda, anak belajar mengenal angka 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan membedakan angka-angka tersebut. Dan yang keenam adalah belajar konsep atau concept learning. Belajar konsep adalah mengetahui sifat-sifat umum benda konkret atau kejadian dan mengelompokkan objek-objek atau kejadian dalam satu kelompok. Sebagai contoh, tahap pertama belajar konsep lingkaran, mungkin belajar mengucapkan kata lingkaran sebagai suatu membangkitkan sendiri hubungan stimulus respon, sehingga siswa dapat mengulangi kata. Yang ketujuh adalah belajar aturan atau rule learning. Belajar aturan atau rule learning adalah kemampuan untuk merespons sejumlah situasi atau stimulus dengan beberapa tindakan respon. Nah, kebanyakan belajar matematika adalah belajar aturan. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Dan bahwa 2 dikali 8 sama dengan 8 dikali 2. Akan tetapi, tanpa mengetahui bahwa aturannya dapat dinyatakan dengan A kali B sama dengan B kali A. Robert Gardner memberikan 5 tahap dalam mengajarkan aturan. Tahap 1, menginformasikan pada anak tentang bentuk perilaku yang diharapkan ketika belajar. Tahap kedua, bertanya ke siswa dengan cara yang memerlukan pemanggilan kepada konsep yang telah dipelajari sebelumnya yang menyusun konsep. Tahap ketiga, menggunakan pernyataan verbal atau petunjuk yang akan mengarahkan siswa menyatakan aturan sebagai rangkaian konsep dalam urutan yang tepat. Tahapan keempat, dengan bantuan pernyataan, meminta siswa untuk mendemonstrasikan suatu contoh nyata dari aturan. Dan tahap 5 bersifat pilihan, tetapi berguna untuk mengajarkan selanjutnya. Dan pertanyaan yang cocok meminta siswa untuk membuat pernyataan verbal dari aturan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah atau problem solving. Tipe belajar ini memerlukan proses penalaran yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Tetapi dengan tipe belajar ini, kemampuan penalaran siswa dapat berkembang. Masalah ini biasanya melibatkan 5 tahap. Yang pertama, menyatakan masalah dalam bentuk umum. Yang kedua, menyatakan kembali masalah dalam suatu definisi operasional. Yang ketiga, merumuskan hipotesis alternatif dan prosedur yang mungkin tepat untuk memecahkan masalah. Yang keempat, menguji hipotesis dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh solusi dan menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya adalah teori Piaget. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu A. Tahap sensorik motor usia 0-2 tahun, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar. Dengan tindakan-tindakan motorik fisik, dengan kata lain, pada usia ini individu
dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit individu mengembangkan kemampuan untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. B. Tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinteralisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang ia lakukan sebelumnya secara fisik. Pada usia ini, individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang ia lihat dan didengar, tapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. C. Tahap operasional konkret. Usia 7-11 tahun, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. D. Tahap operasional formal. 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama zone of proximal development, serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian, akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. ZPD sendiri dibagi atas 2 batas. Yang pertama tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yaitu berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial atau level of potential, yaitu berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya. Selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seseorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Dan selanjutnya bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Contohnya, seorang anak berjalan bersama teman-temannya melewati sebuah jembatan. Secara tidak langsung, pasti anak tersebut akan bicara pada dirinya sendiri dengan keras. Ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya. Buaya itu akan memakan. Dan yang ketiga, ada teori belajar Van Hille. Teori belajar Van Hille merupakan teori belajar yang terfokus kepada materi geometri. Teori yang dikemukakan oleh Van Hille berisikan bahwa dalam mempelajari geometri, siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Tahap berpikir atau tingkat kognitif siswa tersebut terdiri dari yang pertama, ada tingkat visualisasi disebut juga dengan tingkat pengenalan. Pada tingkat ini, siswa memandang suatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik. Pada tingkat ini, siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini, siswa sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangun itu. Contohnya, pada tingkat ini, siswa tahu suatu bangun bernama persegi panjang, tetapi ia belum menyadari ciri-ciri bangun persegi panjang tersebut. Dan tahap yang kedua, ada tingkat analisis disebut juga dengan tingkat deskriptif. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, pada tingkat ini, siswa sudah biasa mengatakan bahwa suatu bangun merupakan persegi panjang.
karena bangun itu mempunyai 4 sisi yang berhadapan sejajar dan semua sudutnya siku-siku. Dan tahap yang ketiga ada tahap dedukasi formal atau pengurutan atau relasional. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Misalnya, pada tingkat ini siswa sudah bisa memahami bahwa setiap persegi adalah juga persegi panjang, karena persegi juga memiliki ciri-ciri persegi panjang, yaitu memiliki 4 sudut. Dan tahap yang keempat ada tahap deduksi. Pada tingkat ini, siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema di geometri. Siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut. Dan tahap yang kelima ada tahap akurasi atau tingkat matematis atau keakuratan. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit. Siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika termasuk sistem-sistem geometri tanpa membutuhkan model-model yang konkret sebagai acuannya. Pada tingkat ini, siswa memahami bahwa dimungkinkan adanya lebih dari satu geometri. Sebagai contohnya, untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat secara deduktif. Dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktian secara induktif yaitu dengan memotong-motong sudut benda jajar genjang. Kemudian setelah itu ditunjukkan semua sudutnya membentuk sudut satu putaran penuh 360 derajat belum tuntas dan belum tentu tepat. Seperti diketahui bahwa pengukuran itu pada dasarnya mencari nilai yang paling dekat dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi, mungkin saja dapat keliru dalam mengukur sudut-sudut jajar genjang tersebut. Untuk itu, pembuktian secara deduktif merupakan cara yang tepat dalam pembuktian pada matematika. Dalam pelaksanaannya, di kelas Van Hille menetapkan beberapa fase-fase pembelajaran. Yang pertama, ada informasi berisikan tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Dan yang kedua, ada orientasi langsung. Fase ini berisikan tentang siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat disiapkan guru untuk melakukan serangkaian observasi. Dan yang ketiga, penjelasan merupakan siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Keempat, ada orientasi bebas. Pada fase ini, siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas-tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas-tugas open-minded. Dan fase yang terakhir ada integrasi. Pada fase ini, siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar Brownell dan Van Eegen. Menurut William Brownell, 1935 bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di sekolah dasar, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory, teori latihan hafal atau ulangan. Intisari pengajaran matematika menurut teori drill adalah yang pertama ada matematika atau aritmatika. Untuk tujuan pembelajaran belajar mengajar dianalisis sebagai kumpulan fakta atau unsur yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Yang kedua ada anak diharuskan untuk menguasai unsur-unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Dan yang ketiga, anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk seperti yang akan digunakan nanti pada kesempatan lain. Yang keempat, ada anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dengan melakukan pengulangan atau drill. Contoh berikut akan memperjelas keempat butir utama dari teori drill.
soal penjumlahan sebagai berikut. Jadi 24 ditambah 8. Dengan bantuan benda-benda seperti di gambar tersebut, bilangan 25 dinyatakan dengan 2 ikat puluhan benda-benda dan 4 satuan benda. Sedangkan 8 dinyatakan dengan kumpulan 8 suatu benda. Bisa dilihat gambarnya. Dan langkah yang kedua adalah menjumlahkan disusun seperti berikut. 2 adalah puluhan dan 4 adalah satuan. Dan 8 adalah satuan. Kumpulan 4 satuan digabungkan dengan kumpulan 8 satuan seperti berikut ini. 2-nya adalah puluhan, 4 dan 8 adalah satuan. Cara awal terlebih dahulu, 4 dijumlahkan dengan angka 8, yaitu hasilnya 12. Langkah selanjutnya, karena kumpulan 12 benda dapat dinyatakan sebagai satu ikat puluhan benda dan 2 satuan benda, maka hasilnya sebagai berikut. 4 dan 8 dijumlahkan menjadi 12. 2 tetap ditaruh dan 12-nya dipindahkan ke kotak puluhan, yaitu 1 dan 2. 1 dan 2 itu dijumlahkan dan hasilnya 3. Dan hasilnya 24 ditambah 8, hasilnya sama dengan 32. Teori Ausubel. Menurut teori Ausubel, belajar dengan cara menerima informasi dapat dibuat bermakna apabila dijelaskan, kemudian dihubungkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, sepanjang garis mendatar dari kiri ke kanan terdapat berkurangnya belajar penerimaan dan bertambahnya belajar penemuan. Sedangkan sepanjang garis vertikal dari bawah ke atas terjadi berkurangnya belajar hafalan dan bertambahnya belajar bermakna. Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dalam kaitannya dengan tipe belajar, Ausubel mengemukakan 4 tipe belajar, yaitu yang pertama ada belajar dengan penemuan yang bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Seperti sifat-sifat persegi panjang, peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Yang kedua ada belajar dengan penemuan tidak bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalnya. Misalnya, peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi 4 dengan sifat-sifatnya, yaitu dengan penggaris dan jangka. Dengan alat-alat ini ditemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafal. Dan yang ketiga ada belajar menerima yang bermakna. Informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya, peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Pengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pengertian persamaan lebih inklusif daripada persamaan kuadrat, materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang keempat ada belajar menerima yang tidak bermakna. Dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikan tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir ada teori Thorndike. Penerapan dalam pembelajaran matematika dari teori Thorndike adalah yang pertama,
Sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pelajaran tersebut. Jadi, setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat oleh siswa. Seperti anak-anak, ingat tidak materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Jika anak-anak lupa, mari kita ulas kembali agar anak-anak mengingat. Dan yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik hendaknya menyampaikan materi matematika dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan tingkat kesulitannya bertahap, dari yang mudah sampai yang sulit. Hal ini agar siswa mampu menyerap materi yang diberikan. Proses yang selanjutnya yaitu pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama. Contohnya, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan. Untuk itu, Ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak agar Ibu mengetahui siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa. Untuk proses yang selanjutnya, supaya peserta didik dapat mengetahui proses pembelajaran, proses harus bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Proses yang selanjutnya, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah dan yang belum baik harus segera diperbaiki. Contohnya, seperti anak-anak yang mendapatkan nilai bagus, yaitu 100, akan Ibu kasih hadiah loh. Dan yang belum baik, segera diperbaiki ya. Atau bisa nanya ke ibu guru jika belum mengerti, atau bisa bertanya kepada teman yang sudah mengerti. Proses yang selanjutnya, dalam belajar, motivasi tidak begitu penting karena perilaku peserta didik terutama ditentukan oleh penghargaan eksternal dan bukan oleh intrinsic motivation. Yang lebih penting dari ini ialah adanya respon yang benar terhadap stimulus. Langkah selanjutnya, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya untuk kehidupan anaknya kelak setelah dari sekolah. Langkah selanjutnya, Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu bahwa apa yang telah diajarkan, tetapi guru harus tahu apa yang hendak diajarkan. Dengan ini, guru harus tahu materi apa yang harus diberikan, respon apa yang diharapkan, dan kapan harus memberi hadiah atau membentukkan respon yang salah. Melalui berlatih dan mencoba soal-soal matematika sedikit demi sedikit siswa bisa menyelesaikan soal matematika. Karena dengan pemahaman yang baik akan memudahkan siswa dalam belajar matematika. Konsep pendidikan matematika saling berkaitan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, proses pendidikan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenjang pendidikan awal sampai jenjang pendidikan lanjut, dan hal ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika dan implikasi terhadap pembelajaran matematika. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.